berada. Kembali lagi bersama saya Dini Kusmana Masabio bersama Surat Dunia. Kali ini kami ingin mengajak Sobat Diaspora untuk mengikuti wawancara yang sangat menarik bersama Pak Jukni. Pak Jukni ini adalah pengusaha bakso yang bermukim di UK. Nama baksonya adalah Triple Hot Spicy. Pak Jukni ini bukan hanya pengusaha bakso, walaupun awalnya adalah bergerak di bidang bakso. Kini, Pak Jukni ini sudah menjadi salah satu pengusaha makanan atau kuliner di London. Nah, bagaimana perjalanannya hingga bisa sukses seperti itu? Mari kita langsung saja bertemu dengan Pak Jukni di London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jukni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Pak Jukni? Baik semua nih teman-teman. Semoga sehat semua di sana. Alhamdulillah Pak Jukni sehat selalu ya di sana di London. Oke, silakan Pak Jukni, silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang dimanapun berada yang bisa sempat sharing dengan sesi saya saat ini. Nama saya Jukni Legowo, asal dari Semarang. Sama inilah senasib kita ya berada di jauh dari kampung. Saya sendiri sudah di United Kingdom ini sudah kira-kira hampir 25 tahun lah, 23 tahun mungkin kalau nggak salah. Tapi memang saya sudah cita-cita saya dulu ya dari SMA itu nggak tahu bagaimana, pokoknya pengennya tuh kerja di luar negeri lah gitu zaman dulu ya namanya. Zaman dulu di Indonesia tuh menurut saya susah cari kerjaan, terus gajinya kecil, terus ya kita banyak melihat di film-film tuh kalau di luar negeri itu kan ininya serba kayak enak gitu ya. Prosesnya apa? Dulu saya terus bagaimana saya bisa ke luar negeri terus banyak kursus bahasa Inggris. Terus kemudian masuk ke sekolah yang istilahnya yang skill ya, yang bisa langsung cepat kerja gitu. Jadi akhirnya saya memilih masuk ke sekolah perhotelan di bidang food and beverage. Setelah itu langsung saya bekerja di kapal pesiar tuh keliling dunia. Untuk bisa bekerja di situ cepat sekali dari sekolah perhotelan saat itu. Alhamdulillah bisa langsung terima kerja senang sekali ya bisa melihat ke keliling dunia, mengambil banyak pengalaman dari kerja di kapal-kapal internasional gitu sampai akhirnya sekarang saya menetap di UK sini dan ya semuanya sudah lama, sudah menjadi kebiasaan, sudah keluarga semua ada di sini, anak-anak lahir di sini. Jadi akhirnya ya di sini seperti kayak setengah kampung halaman sendiri gitu. Oke. Terima kasih Pak Jukni. Baik. Pak Jukni bisa menceritakan ya nih bagaimana awal ceritanya Pak Jukni bisa sampai mendirikan yang namanya Triple Hot Spicy ya, namanya seperti itu ya. Triple Hot Spicy, ya betul. Triple Hot Spicy, pasti perjalanannya panjang kan ya. Bisa Pak Jukni menceritakan bagaimana perjalanannya hingga akhirnya bisa membuka corner istilahnya seperti itu. Silakan Pak Jukni. Triple Hot Spicy ini saya dirikan sebetulnya sebagai respon ya mungkin juga dari putar haluan saya ya setelah adanya krisis pandemi ini COVID ini terjadi di seluruh dunia, di mana pekerjaan saya sebelumnya adalah guide gitu ya, menggait tamu-tamu Indonesia yang jalan-jalan di London gitu. Terus akhirnya tidak ada turis, terus saya harus banting setir di dunia kuliner. Tapi dunia kuliner sendiri ini sebetulnya memang sudah saya geluti sudah sejak lama sebelumnya karena memang juga dari latar belakang saya yang tadi saya jelaskan ya. Saya dari bidang perhotelan, jurusan food and beverage, dan saya sudah jualan mengikuti acara-acara festival dan acara-acara perayaan bazar khususnya acara Indonesia yang ada di UK, di seluruh UK. Jadi dari tahun ke tahun sudah saya ikuti dan saya sudah di situ banyak membangun
reputasi personal branding gitulah, banyak sudah kenal orang-orang produk saya gitu. Jadi akhirnya saya sekarang membuat produk yang harus saya jual ke khususnya orang-orang Indonesia dan sekarang sudah juga merambah ke orang-orang non-Indonesia. Mereknya memang saya ambil Triple Hot Spicy itu ini produk saya ini karena nama yang mungkin agak general ya, tapi ke target market orang-orang Southeast Asia gitu. Jadi namanya pun Triple Hot Spicy yang kira-kira orang sudah asosiasinya wah hal-hal yang spicy gitulah. Saya lihat sebenarnya saya mengikuti Pak Zukmi sudah lama ya, misalkan di acara-acara bazar mungkin Indonesia di KBRI London ya, saya perhatikan juga Pak Zukmi langsung fokus ke bakso gitu, bukan ke makanan yang lain gitu. Kenapa pilihnya bakso? Saya timbang-timbang dari top list menu Indonesia ya, di kalangan orang Indonesia tuh yang biasanya tuh makannya tuh nggak cuman enak dan kenyang, tapi menyimpan memori-memori nostalgia cerita yang menyenangkan gitu. Nah, menurut saya menu bakso ini tepat banget menurut saya. Jadi saya pilih bakso dan untuk memulai positioning saya saat itu. Dan akhirnya benar, alhamdulillah setiap kali bazar itu selalu rame, nggak selalu cuman rame ya, selalu loyal ya, selalu loyal pelanggan saya karena apa? Setiap kali ada bazar yang dicari itu bakso, yang dicari bakso, yang jual bakso juga banyak, yang dicari bakso mana bakso Pak Zukni. Ini menurut saya ya, tapi ini sudah terbukti. Jadi silakan nanti kalau mau diikuti atau nanti mau sebagian-sebagian mau dipilah-pilah apa yang bagus bisa diikutin. Tapi itulah akhirnya. Jadi setiap dari bazar ke bazar, mungkin yang sudah pernah ikut bazar kan ini ya banyak yang udah mulai masak persiapan bazar, tapi pas bazar ternyata nggak laku, kan sedih banget kan, udah masak rugi kan. Nah inilah yang diperlukan kita membuat positioning yang tepat dan personal branding yang tepat. Karena dari situ kalau udah dikenal dari setiap bazar ke bazar itu kita akan semakin dikenal dan semakin jadi tempat yang pasti akan dicari gitu. Karena kalau kita nggak membuat personal branding dan positioning tepat ini, nanti kalau ada mungkin kita kadang-kadang kita laku bazar sekali ini, tapi bazar nanti bulan depan belum tentu laku seperti yang kemarin kan kalau kita nggak mempunyai positioning dan personal branding yang konstan, yang konsisten gitu ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan menurut saya buat yang suka ikut bazar itu harus ditentukan dulu di positioning yang tepat, yang unik, yang ada extra value-nya daripada pedagang-pedagang lain. Memang kita kan semua hampir sama ya. Jadi kita harus punya satu sisi yang lebih daripada yang lainnya. Berarti Pak Zukni itu lebih kepada ini ya, strategi bisnis dari awal ya. Walaupun hanya ikut bazar sudah memikirkan strategi bisnis, profesionalisme. Jadi itu yang mungkin kurang di jiwa yang ikut partisipasi bazar, mungkin mereka memikirnya hanya meramaikan. Mungkin itu ya, hanya meramaikan. Padahal mungkin dari istilah partisipasi itu bisa membuka peluang bisnis gitu ya Pak Zukni ya sebenarnya ya. Begini, ini mungkin saya juga sharing secara teknis buat teman-teman yang sesama saya yang jualan ikut bazar ya, yang memulai awal di bazar. Karena saya kan dulu awal di bazar, sekarang saya udah jualan keluar ke publik gitu ya. Nah, sedangkan kalau di bazar, kita itu kan jualan sesama banyak pedagang orang Indonesia. Itu satu. Customer-nya juga mayoritas Indonesia. Dan di situ kita diperlukan bagaimana bisa jualan stand out gitu ya, lebih positioning namanya dalam ilmu branding itu positioningnya itu kita harus tepat, harus kuat, harus bisa menang nih di persaingan. Karena saya lihat gini,
Teman-teman banyak ibu-ibu yang jualan, itu biasanya jualannya itu macam-macam satu meja. Terus nanti kadang di bazar lain jualannya ganti lagi apa lagi gitu kan. Padahal di situ susah nih, persaingan ketat karena sama semua gitu kan. Nah, disinilah diperlukan kita namanya positioning di ilmu branding. Jadi kita harus stand out, harus berbeda dengan yang lain, terus harus menunjukkan bahwa yang kita jual itu spesifik dan itu membentuk persepsi ke konsumen kita kalau kita itu spesialis, ya kan? Itu menurut saya yang saya pengen tekankan dan mungkin bisa diterapkan juga buat teman-teman yang suka ikut bazar. Jadi memang setelah itu harus diikuti banyak prosesnya ya, makanannya juga memang harus enak, kita harus riset yang benar-benar detail, terus cara penataannya misalkan di stall-nya itu juga jangan yang biasa-biasa aja, memang harus beda. Karena orang bisa maaf ya, ini banyak yang aku lihat mereka di meja ya udah ditata gitu, plak mendatar gitu aja ya. Terus tulisannya juga kadang-kadang maaf ya gitu-gitu aja, tulisan harga ditempel sana sini sini. Kadang-kadang kan yang saya lihat mayoritas seperti itu. Padahal kita harus punya persiapan jauh-jauh hari yang lebih matang. Jadi tulisannya sudah kita atur, kita printing kalau bisa yang bagus. Bahkan kalau punya saya itu udah benar-benar tulisannya itu sesuai dengan personality makanan saya, terus 3D timbul. Itu udah lebih ini lagi merasuk ke orang lihat itu langsung merasuk. Tadi kalau tulisan bagus aja zaman sekarang itu udah nggak cukup karena persaingan tinggi. Terus orang itu kalau cuma ngelihat tulisan biasa flat gitu ya, itu kadang-kadang juga kurang percaya terus gampang lupa. Gitu. Baik, mungkin yang kurang ditangkap atau diolah oleh banyak para peserta bazar-bazar Indonesia gitu ya Pak Zukmi. Apakah menurut Pak Zukmi itu juga salah satu kekurangan dari kuliner Indonesia yang susah sekali kalau saya rasa tembus ke pasaran internasional. Makanya kenapa kita kalah bersaing dibandingkan dengan mungkin ya masakan dari Vietnam, Cina, Thailand yang sudah atau Jepang ya, dan sekarang Korea malah yang boleh dibilang lagi ngetren, kalah bersaing di pasaran. Apakah karena itu? Apakah karena mungkin strategi bisnisnya masih kurang, atau mungkin orang Indonesia masih sulit untuk mau menggali ilmu gitu, bersusah-susah gitu loh. Jadi yang dipikirkan mungkin untungnya dulu tanpa harus memikirkan strategi dan belajarnya. Apakah karena itu makanya masakan Indonesia sulit sekali tembus itu untuk di luar negeri? Bagaimana menurut Pak Zukmi sendiri? Baik, saya sangat setuju dengan Ibu Dini yang sudah barusan disampaikan permasalahan dengan ini ya, persaingan dengan negara-negara tetangga di mancanegara ini ini ya terkait dengan perkembangan makan kuliner Indonesia, nasib kuliner Indonesia di mancanegara. Terus kemudian dari sisi kompetensi dari para penggiat kuliner juga di mancanegara. Nah, ini pertama saya pengen menjawab yang pertama dulu terkait dengan kompetitor. Memang kompetitor itu luar biasa. Mereka bekerja dengan sangat-sangat serius. Jauh sekali kita sangat tertinggal. Ya, mereka mulai dari skills para penggiatnya, kolaborasi antara birokrat, antara kepentingan negara, mungkin dengan kementerian-kementerian terkait, itu mereka sangat terkolaborasi. Sangat mendukung gitu ya? Sangat mendukung, sangat saling mendukung. Dan ini memang diperlukan, apalagi
nasib seperti kuliner Indonesia di sini yang masih sama sekali belum beranjak bangun, masih tidur. Itu sangat diperlukan sekali namanya kayak apa mobil itu jump start gitu ya. Harus dibantu dengan aliran listrik yang kuat. Jadi biar bangun. Nah, sekarang kita lihat banyak penggiat-penggiat kuliner yang sudah berusaha mencoba dengan caranya sendiri-sendiri ya kan, bikin restoran, bikin warung, tapi memang berat. Mereka banyak perjuangannya dan tingkat kegagalannya kan juga tinggi ya kuliner itu. Jadi banyak sekali saya lihat teman-teman yang sudah berusaha mencoba tapi akhirnya gagal di tengah jalan, struggling. Ya memang berat karena berjuang sendiri-sendiri. Padahal hal ini sangat dibutuhkan kolaborasi, support dari berbagai macam kalangan. Ya terutama kolaborasi dari pemerintah sendiri yang mungkin sangat-sangat yang nantinya akan mendapatkan keuntungan, yang sebenarnya dari pemerintah yang harus paling concern. Sedangkan kita penggiat pejuang-pejuang yang di depan ini kan kita yang membantu saja, ya kan. Jadi ini diperlukan kolaborasi yang sangat bagus antara penggiat-penggiat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari mulai bakso, kemudian rendang, sekarang sampai cendol, betul. Sekarang sampai cendol dan sebagainya itu Pak Zukni, itu kan berarti harus memikirkan kemasan, modal dan sebagainya. Kira-kira buat kayak penggiat kuliner seperti Pak Zukni ini dalam bidang bisnis kuliner ini, langkah apa yang harus kita ambil supaya kita bisa apa istilahnya ya kuat dan masuk ke dalam bisnis kuliner tersebut sehingga seperti Pak Zukni boleh dibilang berhasil lah ya sampai bisa membuat produk sendiri dengan nama sendiri. Itu bagaimana menurut Pak Zukni? Susah sekali saya untuk menjawab karena diperlukan setiap orang akan pasti dengan cara yang berbeda-beda ya. Tapi mungkin memang yang saya ingin tekankan ya memang harus kita penuhi dengan skill-skill untuk berbisnis makanan ya. Memang misalkan dari sisi packaging, dari sisi branding. Jadi istilahnya gini ya, kita mau jualan makanan aja sekarang kadang-kadang bikin nama aja ngawur gitu, bikin nama asal-asalan. Padahal zaman sekarang semuanya itu very very detail ya untuk membuat usaha itu. Semuanya harus dipikirkan dengan prosedur-prosedur keilmuan yang tepat. Jadi mulai membuat namanya, terus membuat desainnya, membuat visual-visualnya, promosi, membuat packagingnya, itu semua harus dipenuhi dengan keilmuan. Biasanya kita kurang pinter mengkompos makanannya itu, membuat menata yang menarik dari sisi warnanya, dari sisi namanya, ya. Terus information makanan itu juga mempengaruhi rasa nanti. Kalau misalkan punya saya misalkan ada glorious rendang. Nah, nama itu akan mempengaruhi rasa nanti. Soalnya dengan orang membaca namanya, tulisannya aja udah bisa merasakan wah itu pasti enak nih gitu. Nah, kita biasanya kurang bisa membuat seperti itu yang menonjol. Jadi mulai dari penataannya, presentationnya, terus apalagi sampai ke packagingnya. Nah, kalau kita bisa menguasai itu, membuat presentasi yang menarik, warna menarik, komposisi yang menarik, di packaging yang menarik, terus membuat sampai maksudnya konsumen menikmatinya dengan mudah, membukanya mudah, makannya
manasinya gampang, itu semua adalah kan customer journey itu dari awal, mulai dari lihat, baca, memahami, mempersepsikan, menyimpulkan, terus sampai membeli, memakan, membukanya, manasinnya itu customer. Kalau customer journey-nya kita bisa membuat maksimum, optimum bagus, nah ini kita mungkin bisa melewati masa awareness lebih cepat. Masa masa pandemi ini bagaimana bisnis Pak Zukmi sendiri? Tentu bukan hal yang mudah ya, apalagi saya tahu Pak Zukmi baru membuka corner kan. Apakah Pak Zukmi seperti halnya di Perancis dan negara lain, jadi tetap bisa membuka, tapi tidak boleh makan di tempat? Saya tidak tahu bagaimana di Inggris. Kalau di Perancis, restoran boleh buka selama itu adalah untuk take away. Apakah Pak Zukmi juga melakukan hal yang sama? Membuka tetap melakukan untuk orang-orang yang ingin membawa pulang, atau hanya sekarang sistemnya pesanan saja Pak Zukmi? Dan yang saya tahu justru malah makanan-makanan seperti yang Pak Zukmi sekarang, bisnis yang sekarang Pak Zukmi buka itu, di masa pandemi ini malah katanya sih meningkat gitu, karena orang sudah mulai jenuh memasak di rumah dan ingin mencicipi makanan dari luar tapi tidak bisa, jadi sudah mulai mencoba untuk memesan. Apakah betul? Silakan Pak Zukmi. Iya, betul sekali. Memang ini aturan dari pemerintah sangat ketat ya, untuk ada berbagai macam jenis restoran yang bisa buka. Kalau buka memang harus untuk dipesan saja, kan namanya click and collect gitu. Terus ada pakai ojek online gitu ya, dikirim gitu. Emang di sini juga sama seperti itu, tapi kafe saya memilih untuk tutup saja karena daripada ini ya, efisiensi untuk staff. Jadi kita tutup, tapi kita lebih fokus ke pengiriman pre-order by courier ya, lewat pos. Kita lebih bisa efisien mengirimkan ke seluruh penjuru UK. Jadi kita tetap buka, tapi yang jelas karena saya bukan cuman pedagang makanan, ini bedanya nih. Saya berbisnis makanan, saya mengembangkan nama Triple Hot Spicy, nama branding saya. Jadi saya dengan adanya situasi lockdown seperti ini pun saya tidak merasa pesimis. Karena apa? Karena saya tetap masih bisa membuat awareness, engagement kepada audiens saya tentang merek saya. Jadi tetap hidup, tetap jalan. Cuman bedanya saya cuman bisa ngirim aja saat ini, tetapi saya sangat antusias, di mana nanti kalau waktunya memang sudah tidak lockdown lagi, saya akan kembali efektif, cepat kembali seperti normal, seperti semula. Karena saya tetap membuat engagement dan awareness kepada audiens saya untuk tetap mengingat dan tetap loyal kepada produk saya, kira-kira gitu. Baik Pak Zukmi, saya ingin tanya nih Pak Zukmi mengenai, berarti kan restoran tutup, Pak Zukmi tetap memberikan yang namanya pesanan, orang yang memesan ya. Iya. Bagaimana dari segi kebersihan dan kesehatan sendiri? Apakah di masa pandemi ini tetap ada kontrol, Pak Zukmi? Iya, yang jelas kalau selama kita tidak berinteraksi keluar, semakin kita tertutup kan semakin lebih aman. Memang kita juga selalu harus mengikuti prosedur-prosedur ya, dari personal cleaning, dari orangnya sendiri kita harus tetap dijaga berkebersihan dari tempatnya. Terus kemudian kita untuk mendapatkan supply dari bahan-bahan makanannya juga dari tempat-tempat yang terpercaya ya, yang tingkat kebersihannya, hygiene-nya tinggi. Jadi mungkin lebih aman ya yang saya pilih tadi untuk tidak buka karena tidak berinteraksi di luar, di publik, dan kita cuma delivery dibungkus rapi ya dengan box dan by courier dan langsung menuju ke tempat pemesanan di alamat yang tertera. Itu menurut saya lebih aman dan dalam hal untuk ini ya, masalah COVID ini ya, kira-kira gitu. Baik,
Pak Zukni bisa lihatkan gambar bahwa sekarang jadi produknya Pak Zukni itu sebenarnya hanya 4 ini atau banyak sebenarnya, atau ini hanya favoritnya dari orang-orang. Jadi ada bakso, ada rendang, ada putu ayu, dan ada cendol ya Pak Zukni ya. Iya, Apa memang oke. hanya itu yang Pak Zukni jual atau ini favoritnya para konsumen? Iya, untuk menu memang kita dari awal itu kita kembangkan gradual ya, satu persatu kita tambah juga memang mempelajari kita untuk punya persiapan yang bagus untuk dalam hal pengembangan menu. Terus juga ya biar customer nggak bosen ya itu terus. Jadi kita tambah pelan-pelan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Jadi pertama memang kita awal dari bakso ya, pertama jualan pentolnya aja, terus kemudian kita tambah jualan rendang. Setelah berhasil, alhamdulillah ini ya sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian kita tingkatkan dengan es cendol dan putu ayu. Sekarang akhirnya juga banyak kan bertambah dengan nasi packingnya itu, nasi rendang mil, ada soto mil, ada apalagi coconut rice itu nasi uduk mil yang udah siap langsung di microwave, bisa langsung dikonsumsi itu. Praktis sekali. Terus kemudian ada lagi satu lagi nasi soto ayam ya, soto ayam. Jadi ada lagi kita juga tambahkan lagi jajanan-jajanan seperti kue lapis dan ada apalagi onde-onde ya. Jadi mungkin sekarang sudah cukup bervariasi dan kedepannya saya juga masih banyak ada visi-visi untuk pengembangan varian yang lebih menarik ya untuk bisa dikembangkan lagi. Tapi saat ini sebetulnya yang saya sudah bangun, sudah saya kumpulkan dari menu ini sudah sangat mewakili cita rasa Indonesia yang sudah melengkapi lah, sudah ada 2 jenis sup ya. Soto itu kan sebenarnya sudah dianggap national soup Indonesia itu soto kan sudah diangkat. Nah ini perlu diperjuangkan tersendiri dan alhamdulillah soto yang sudah kita kembangkan sudah banyak yang suka juga. Bakso lengkap juga sudah ada yang dengan tray itu yang bisa langsung dipanasin. Kemudian rendang ini juga menurut saya menu yang harus sangat kita kawal terus ya, kita jaga karena apa? Mungkin kita agak khawatir kan sering mendengar akan diklaim dari negara lain gitu, dari negara tetangga gitu. Nah ini perlunya rendang ini tetap harus kita jaga nih, kita kawal, kita promosikan, kita kembangkan, kita bikin seenak mungkin lah gitu kalau boleh dibilang ya. Dan ini diperlukan riset terus yang tanpa henti kira-kira sih menurut saya sih gitu. Baik Pak Zukni, saya perhatikan nih Pak Zukni dalam produk-produknya itu selalu memakai nama aslinya ya, rendang, bakso, kue lapis. Jadi tidak diterjemahkan bahasa Inggris gitu istilahnya Pak Zukni ya. Iya. Buat saya sebenarnya pribadi itu penting ya Pak Zukni karena sama seperti halnya mungkin dari negara lain pun mereka tidak dirubah-rubah gitu. Soto ya soto gitu, tidak dirubah namanya jadi yang lain. Apakah buat Pak Zukni ini juga penting? Dan yang kedua, apakah Pak Zukni cita rasanya tetap original atau Pak Zukni rubah gitu sesuai dengan selera orang asing misalnya bagaimana? Iya, yang pertama masalah nama memang harus lebih bagus menurut saya, memang harus tetap dijaga ya karena itu juga yang itu yang sebetulnya kita perjuangkan kan namanya itu. Sedangkan untuk deskripsinya kita bisa jelaskan di bawahnya dengan bahasa di mana kita berada yang bisa lebih mempermudah customer untuk membacanya. Saya kira itu penting sekali dan harus dijaga terus. Kalau bisa jangan dirubah-rubah ya. Walaupun mungkin bisa ditambahin mungkin
apa, misalnya rendang ya rendang apa yang kira-kira lebih menekankan, lebih menguatkan menurut saya sih. Tapi jangan tidak merubah. Jadi seperti yang punya saya juga rendang, saya kasih gloris rendang, misalkan gitu ya. Jadi kalau nama sebaiknya tetap dijaga dan tetap membawa nama asli dari asalnya. Untuk cita rasa, kalau saya pribadi di tempat saya lebih memilih autentik. Yang target market saya, segmen yang saya masukin yang autentik. Jadi saya pengen memasarkan yang autentiknya dulu, kemudian nanti mungkin saya strateginya untuk bisa masuk ke publik, tapi tidak melalui menu-menu yang sudah saya bikin tadi, tapi saya melalui makanan snacknya. Nanti saya untuk bisa masuk ke publik yang lebih luas. Namanya adalah, jadi kalau yang menu-menu saya yang tadi pokok-pokoknya itu namanya produk unggulannya. Nah, tapi bagaimana biar bisa masuk penetrasi ke publik di mana kita berada, itu saya nanti akan melalui produk-produk snacknya, karena snack itu lebih smooth, lebih enak, mudah diterima, dan bisa menjadi konsumtif harian, sering. Jadi nanti saya mungkin bisa masuk lewat misalkan putu ayunya dibikin bervariasi seperti mungkin pernah ingat Dunkin Donut atau Krispy Kreme, ya mereka cuma jualan donat tapi dengan variasi macam-macam, menarik kan. Nah sebenarnya putu ayu itu juga bisa dikembangkan seperti itu, jadi cuma putu ayu aja tapi bisa dikembangkan dengan filling yang macam-macam, topping yang macam-macam, dengan variasi warna-warni yang macam-macam, itu akan bisa menjadi sensasional produk ke publik di sini, menurut saya gitu. Saya tadi kita sudah banyak ya bercerita, mungkin kita bisa tutup wawancara dengan Pak Zukmi kali ini. Mungkin ada kesimpulan atau mungkin ada saran atau mungkin juga ada jurus-jurus kecil mungkin yang Pak Zukmi ingin sampaikan sebelum kita menutup wawancara ini. Silakan Pak Zukmi. Oke, baik. Terima kasih nih teman-teman udah bersabar, udah mau mengikuti sharing session kita ya. Saya juga merasa senang bisa berbagi, bercerita sesama ini ya, senasib seperantau di seluruh dunia. Jadi pesan saya sih gini, conclusionnya ya, kita di negara asing gini sebetulnya punya chance ya untuk ikut menjadi duta besar kuliner kita, karena kita yang berada di garda depan ya, kita harus bisa berjuang menjadi duta mewakili kuliner Indonesia di negara kita berada. Kita harus punya semangat itu. Yang kedua, semangatnya harus dibarengi dengan kelengkapan ilmu, karena sebetulnya jualan makanan, apalagi bisnis makanan itu harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang beragam ya, mulai dari cara menentukan makanannya dulu nih, kita mau jualan makanan apa, jualannya di mana, bagaimana menjualnya, dan sekarang kan lebih banyak kita harus bisa belajar dengan cara-cara internet marketing ya mungkin ya. Itu sekarang udah sangat beragam sekali, dan dengan cara internet marketing mungkin juga lebih membantu, lebih efisien, lebih cepat, lebih langsung ke target market yang kita tuju. Jadi sangat membantu sekali mungkin perkembangan zaman sekarang. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dan mungkin kolaborasi juga diperlukan ya antar kita sesama teman, terus dengan pihak-pihak yang otoritas yang berkesinambungan dengan usaha kita ya. Mungkin nanti kalau kedepannya bisa kerjasama dengan kedutaan di mana kita berada, kedutaan Indonesia di mana kita berada. Mungkin mereka sebenarnya yang harus lebih punya concern tentang ini gitu. Jadi ini
perlu digandengkan, diselaraskan, dan bisa insya Allah dengan cara-cara yang tepat, yang strategi yang benar, kita bisa mengejar ketertinggalan ini. Karena dengan perkembangan internet marketing sekarang sangat menjadi efisien nanti untuk bisa mengejar ini. Ya. Baik Pak Zumi, terima kasih dulu banyak. Ya. Makasih ya. Salam ke keluarga. Terima kasih Pak Makasih, Zumi. makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Diaspora, itu tadi adalah wawancara kami bersama dengan Pak Zugni. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa tunggu wawancara kami berikutnya dengan narasumber lainnya dan tentunya tidak kalah menariknya. Tetap di sini dan jangan lupa ikuti selalu channel Surat Dunia. Adios, ciao, assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Salam Diaspora.